cerita Nabi Musa memukul pengikutnya Fir'aun adalah Nabi Musa memukul ego atau mengendalikan ego masih dengan ya kekerasan yang tidak terima lah gitu. Jadi ya udah bagus, membela kebenaran itu bagus, cuman di situ masih ada getaran-getaran ketidakterimaan, getaran-getaran api dan sebagainya. Ini yang harus terus dibersihkan. Pada akhirnya nanti kan Nabi Musa adalah melepas kedua trompa, tidak melekat dengan baik dan buruk. Apa sih maksud Nabi Musa memukul pengikutnya Fir'aun sampai mati? Dan di video kali ini kita bahas tentang cerita Nabi Musa meninju atau memukul pengikut Fir'aun. Kan dalam ayatnya ada itu di surat Qisas ayat berapa ya, ayat dari 15 sampai sampai 19. Di dalam cerita tersebut Nabi Musa, kalau dalam video kemarin kan Nabi Musa kecil yang menarik janggut Fir'aun. Kalau dalam video sekarang Nabi Musa dewasa. Di saat Nabi Musa sudah dewasa, Nabi Musa itu jalan-jalan keluar. Nah, di saat Nabi Musa keluar, di situ Nabi Musa itu menemukan dua orang yang sedang bertengkar, dua orang yang sedang berselisih lah. Yang satu adalah Bani Israel, yang satu adalah umatnya Fir'aun atau pengikutnya Fir'aun. Nah, yang satu ini yang umat Nabi Musa, Bani Israel, ini meminta tolong kepada Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa berpihak ke sini dan meninju pengikut Fir'aun, sekali pukul langsung mati. Terus di ayat yang lainnya juga, setelah memukul, ayat lanjutannya adalah Nabi Musa kan di situ ketun bahasa Indonesianya apa ya? Ketun itu menyesal. Setelah meninju, Nabi Musa menyesal dan memohon ampun kepada Tuhannya. Dan hari berikutnya Nabi Musa mengalami pengalaman yang sama, jalan-jalan lagi, lah kok melihat orang itu lagi sedang berselisih lagi, dan orang tersebut minta tolong lagi kepada Nabi Musa. Tapi berhubung Nabi Musa ini sudah mempunyai pengalaman yang kemarin dan di situ ada perketunan, ada penyesalan karena sudah berbuat kemarin itu seperti itu, karena tergoda oleh bisikan marahnya, oleh ketidakterimaannya, sehingga di cerita yang kedua Nabi Musa tidak melakukan pemukulan lagi. Bahkan orang yang sedang berselisih ini, yang Bani Israel sama pengikut Fir'aun, dan pengikut Fir'aun yang kedua ini mengatakan, apakah kamu akan mengulangi lagi seperti membunuh yang kemarin itu? Tapi akhirnya dari cerita tersebut kan menyebar di kerajaan Fir'aun, sehingga Fir'aun itu dan para pembesarnya punya niat untuk membunuh Nabi Musa. Tapi yang kita ceritakan sekarang adalah yang Nabi Musa memukul dulu. Apa sih hakikatnya Nabi Musa memukul sampai mati? Nabi Musa itu adalah kesadaran jiwa yang dalam cerita tersebut adalah ada di akal. Sedangkan Bani Israel dan pengikut Fir'aun ini adalah simbol pikiran positif dan pikiran negatif, sedangkan Nabi Musa itu adalah akal yang di tengah-tengah. Lah, Nabi Musa ini berpihak kepada yang di sini, berpihak kepada kebaikan, tapi masih ada ketidakterimaan, masih ada kemarahan, sehingga berpihaknya ini dan meninjunya atau memukulnya itu masih ada kemarahan, Bapak Ibu, sehingga di situ Nabi Musa ada penyesalan. Dalam ayatnya ini kan ada ayat berapa ya, yang ini di surat 15 Al-Qasas nih. Lalu Musa meninju dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, ini adalah perbuatan setan, sungguh dia adalah musuh yang jelas menyesatkan. Terus di ayat 16-nya,
Dia berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka dia Allah mengampuni, sungguh Allah dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ini ayatnya. Setelah meninjunya itu, Nabi Musa itu menyesal dan mohon ampun. Sehingga di cerita yang keduanya, Nabi Musa enggan untuk memukul lagi karena sudah mempunyai pengalaman itu. Dan dalam diri kita yang disebut Nabi Musa itu adalah akal, dan Bani Israel itu adalah pikiran positif, pengikutnya Firaun itu adalah pikiran negatif. Sedangkan akal ini meninju ego, ibaratnya ego inilah ya, meninju ego, meninju pikiran negatif dengan kemarahan, dengan kemarahan dar. Padahal dalam kesejatian itu harus dengan kelembutan. Jadi peperangan dalam diri itu dengan cinta, bukan dengan kekerasan, tapi dengan cinta kasih. Contoh, kita memperhatikan, kalau kita dengan sadar nafas ada mungkin sifat yang negatif atau pikiran yang negatif, kita perhatikan saja tanpa memukulnya, tanpa meninjunya dengan wow ini datang terus sih lah, umpama dalam diri itu seperti itu Bapak Ibu. Dalam diri kita sedang proses laku hening, ada pikiran liar, ada pikiran negatif, ada rasa-rasa yang negatif. Kalau kita menjadi Musa, maka kita akan begini, umpamanya begini, wah ini harus dipukul ini, harus aku lawan ini, umpamanya gitu. Sehingga di situ masih ada keegoisan. Memang egonya itu mati, cuman di situ belum benar-benar murni, karena masih ada kekerasan, masih ada keegoisan, masih ada ketidakterimaan. Maka dari itu, kalau kita menggunakan laku hening, ada ego muncul, kita perhatikan saja. Perhatikan tanpa menilai, perhatikan tanpa melawan, perhatikan tanpa menghujat, perhatikan tanpa apapun. Kita hanya memperhatikan. Di saat kita benar-benar memperhatikan, maka nanti ego ini atau yang muncul dalam diri kita di saat kita lagi laku hening ini akan hilang dengan sendirinya. Lah itu yang dimau. Makanya dalam ayat tersebut egonya itu dipukul, tapi masih ada rasa penyesalan karena masih ada keegoisan, karena masih ada ketidakterimaan. Itu Bapak Ibu. Dan hal seperti ini kalau di luar diri pun ya sama, masih banyak terjadi. Karena dalam cerita tersebut Nabi Musa kan membela kebenaran nih, membela kebenaran, menyampaikan kebenaran, tapi dengan cara ketidakterimaan, dengan cara kemarahan. Di saat kita menyampaikan kebenaran karena ketidakterimaan, mungkin kita emosi, kita menggebu-gebu karena tidak terima dan sebagainya, berarti di situ menyampaikan kebenarannya itu sedang berada dalam makom Musa, dan sebenarnya itu ya kurang baik karena di situ ada getaran-getaran keegoisan gitu loh, ada getaran-getaran kemarahan. Makanya ini dalam ayat tersebut kan diceritakan yang di dalam maupun yang di luar. Nabi Musa membela kebenaran yang di luar dengan kemarahan, dengan ketidakterimaan, tapi ujung-ujungnya menyesal karena masih tergoda oleh ego yang sangat lembut, sehingga mohon ampun dan tidak mau mengulangi lagi. Gitu Bapak Ibu. Tapi kalau dalam diri kita membunuh egonya ini dengan pengamatan, dengan cinta kasih. Jadi ya terserah lah, namanya sudut pandang itu sangat banyak. Tapi dalam ayat tersebut itu dicontohkan yang di luar dan yang di dalam. Yang di luar adalah menyampaikan kebenaran, membela kebenaran, tapi masih dengan emosi, masih dengan ketidakterimaan, masih dengan kemarahan. Itu belum murni. Kalau yang di dalam diri kita membunuh ego kita melawan ego kita, masih dengan ketidakterimaan, masih dengan penghujatan dan sebagainya, itu pun nggak boleh. Makanya pada akhirnya nanti adalah cinta kasih. Kalau perjalanan Nabi Musa itu kan masih perjalanan di akal, dan pada akhirnya nanti akan lanjut lagi kepada perjalanan rasa, yaitu Isa gitu. Tapi yang di sini kita bahas adalah Nabi Musa dulu. Jadi Nabi Musa di sini adalah akal nih Bapak Ibu. Bani Israel itu adalah pikiran positif, pengikutnya Firaun itu adalah pikiran negatif.
Nabi Musa meninju pengikutnya Fir'aun adalah Nabi Musa meninju ego dengan kebencian, Nabi Musa meninju ego dengan keegoisan, Nabi Musa meninju ego dengan ketidakterimaan, Nabi Musa meninju ego dengan kemarahan. Dan itu sebenarnya nggak boleh kalau dalam kemurnian yang sejati, sehingga Nabi Musa menyesal. Itu maksudnya Bapak Ibu. Cerita Nabi Musa memukul pengikutnya Fir'aun adalah Nabi Musa memukul ego atau mengendalikan ego masih dengan ya kekerasan yang tidak terima lah gitu. Jadi ya udah bagus, membela kebenaran itu bagus, cuman di situ masih ada getaran-getaran ketidakterimaan, getaran-getaran api dan sebagainya. Ini yang harus terus dibersihkan. Pada akhirnya nanti kan Nabi Musa adalah melepas kedua trompa, tidak melekat dengan baik dan buruk. Pada akhirnya loh, di akhir perjalanan ceritanya gitu Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian dulu dan kita besok lanjutkan. Kalau Nabi Musa memukul berarti besok Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun sampai membelah laut. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.